Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Arsbono Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari ini, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025, itu rencananya trio RRT. Ini bukan Republik Rakyat Cina ya, tapi Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond, dan Dr. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa rencananya akan meluncurkan buku, yakni buku yang banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yakni Jokowi's White Paper. Artinya ini sebenarnya buku putih tentang Jokowi. Dan rencananya ini nanti akan diluncurkan sore hari nanti ya, pukul 16 sampai pukul 18 itu di ruang Nusantara University Club di kampus UGM. Tapi tadi saya mendapat kabar peluncuran di University Club di UGM itu dibatalkan. Karena apa? Karena secara mendadak katanya ruangan yang tadi sudah mereka akan gunakan itu dibatalkan mendadak oleh UGM. Ini kelihatannya UGM masih eh, jadi ini ya, masih jadi backingnya Pak Jokowi. Jadi setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan Pak Jokowi, jadi kemudian UGM turun tangan. Tapi ini kata Roy Suryo, jangan khawatir karena mereka sedang mencari tempat lain itu. Saya tadi mendengar kabarnya itu sekitar pukul 9 pagi ya, 9 atau pukul 9.30 dari Manusia Merdeka Said Didu itu ketika dia tiba di Semarang, katanya dia rupanya dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta untuk menghadiri peluncuran buku itu, tapi dia dapat kabar bahwa peluncuran yang di UGM itu dibatalkan. Dan kemudian saya juga dikabari oleh Dr. Roy Suryo ini dibatalkan. Dan katanya mereka jangan menyatakan jangan khawatir karena mereka sedang mencari tempat lain. Sebenarnya ini bahwa bayang-bayang acara ini akan dibatalkan itu sudah sejak awal disampaikan oleh Roy Suryo. Dia menyatakan bahwa rencananya, tadinya malah sebelumnya dia tidak mau menyebutkan di mana peluncuran buku itu, tapi kemudian akhirnya dibongkar itu bakal dilaksanakan di ruang Nusantara University Club di UGM. Tapi kemudian dia tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat mengabari saya bahwa dibatalkan di situ. Tapi bukan berarti kemudian peluncurannya dibatalkan. Peluncurannya akan tetap dilaksanakan. Dan kenapa sih kemudian buku ini kok kelihatannya sangat sangat dikhawatirkan oleh Jokowi dan para pendukungnya, yang kalau oleh Roy Suryo disebut sebagai Termul, Mulyono. Sesungguhnya buku ini adalah semacam dokumen resmi karena nantinya akan digunakan untuk semacam pembelaan ya nanti di pengadilan, kalau mereka mereka ini nantinya akan eh, diseret ke pengadilan. Karena kan sekarang ini ada 12 orang yang sudah dinyatakan jadi tersangka oleh Polda Metro Jaya berkaitan dengan pencemaran dan fitnah terhadap Jokowi karena menuding bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Dan ini kenapa kemudian mereka menerbitkan buku ini, Trio RRT ini, ya tujuannya untuk menginformasikan pada publik dan pemangku kepentingan mengapa kemudian trio ini, dan tentu didukung oleh banyak sekali rakyat Indonesia termasuk para lawyer yang selama ini aktif mendampingi mereka, karena mereka sangat yakin bahwa ya ijazahnya Jokowi itu palsu. Apalagi kan kemudian muncul berbagai kontroversi termasuk juga keputusan dari Bareskrim Mabes Polri yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli dengan membandingkan dengan 3 orang ijazah milik dari teman satu angkatannya Joko Widodo. Dan hal ini kan sempat diprotes oleh tim pembela ulama dan aktivis yang mengadukan ini ke Bareskrim Mabes Polri, dan kemudian dilakukan gelar perkara khusus atau diulang lagi gelar perkara khususnya itu. Tapi ternyata kemudian hasilnya sama, bahwa disimpulkan bahwa ijazah Jokowi itu asli dan kemudian kasusnya dihentikan. Nah, belakangan itu kemudian muncul kontroversi, misalnya Komnas HAM memprotes, katanya mereka tidak hadir di situ, tapi oleh Mabes Polri disebutkan ada perwakilan Komnas HAM. Karena kemarin itu dalam gelar perkara khusus itu tidak seperti yang sebelumnya tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa, tapi tim pembela ulama juga diundang, kemudian dari pengacara Jokowi diundang, bahkan kemudian tim pembela ulama juga menghadirkan beberapa saksi ahli, diantaranya tentu Resmond dan juga Roy Suryo. Sementara itu dari DPR RI, Komisi 3 juga hadir, dan terus kemudian eh,
Komisi Kepolisian juga hadir, dan disebut juga hadir dari Komnas HAM. Tapi belakangan Komnas HAM membantah bahwa mereka yang hadir itu bukan perwakilan resmi dari Komnas HAM. Ya, ini kemudian juga menimbulkan kecurigaan lagi. Nah, apa sih buku itu kok kenapa kelihatannya dikhawatirkan sekali oleh Jokowi dan juga para pendukungnya? Ini kita dapat bocoran ya. Ini kalau sebelumnya diunggah di akun media sosialnya Dr. Tifa hari Ahad malam, bahwa buku ini merupakan kajian dari 3 perspektif ya, dan nanti bukunya itu bersampul putih, dan di situ ada kajian digital forensik, telematika, dan neuropolitika atas keabsahan dokumen dan perilaku kekuasaan. Jadi sesuai dengan komitmen kami, kata Tifa lihat di media sosialnya, insya Allah buku karya kami bertiga yang berisikan penelitian kami terhadap keabsahan dokumen dan perilaku seorang pejabat mantan Presiden ke-7 Joko Widodo sudah tuntas kami teliti, sudah selesai kami tulis, kata dia. Judul bukunya tadi Jokowi's White Paper, kajian digital forensik, telematika, neuropolitika atas keabsahan dokumen dan perilaku kekuasaan. Yang poin berikutnya ini disebutkan bahwa keabsahan ijazah Jokowi menurut Tifa itu diragukan jelas keasliannya karena alasannya bersama dengan Roy Suryo dan Rismond mereka sudah melakukan penelitian dan kemudian dituliskan dalam buku itu. Nah, tujuannya pertama agar tulisan mereka itu mengenai keabsahan ijazah Jokowi itu dapat dibaca dengan mudah oleh masyarakat. Ini menarik nih, artinya dia terbuka dan tentu saja mereka men-challenge kalau masyarakat ada yang keberatan, bahkan Jokowi dan para pendukungnya keberatan, dan ada kejanggalan mereka bisa diprotes atau diluruskan gitu. Nah, buku ini nantinya tidak hanya dicetak dalam hard copy tapi juga akan disebarluaskan lewat digital. Mereka kenapa melakukan itu? Kata dia mempertimbangkan kalau mereka menulisnya di jurnal butuh waktu dan dampaknya minimal, karena yang membaca itu kalau di jurnal itu kan terbatas. Kan ada yang mempersoalkan kalau itu buku ilmiah kenapa nggak dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, tapi mereka akhirnya sepakat dengan pertimbangan tadi itu. Kalau jurnal itu kan lebih ketat, butuh waktu dan sebagainya, dan yang mengakses orang jurnal di Indonesia ya terbatas banget. Tapi kalau kemudian di dalam hard copy dan kemudian dalam digital disebar di media sosial, itu kan semua orang bisa mengaksesnya. Cukup fair sih sebenarnya ya, mereka nggak tutup-tutupi gitu. Makanya kemudian mereka menyatakan, kami sepakat hasil penelitian kami publikasikan menjadi buku ilmiah. Nah, jadi tetap buku ilmiah tapi tidak di dalam tidak dimasukkan jurnal ilmiah. Dan buku itu bisa disebarkan dengan masif baik versi analog maupun digitalnya. Dan kata dia itu buku itu dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan Inggris maksud saya, dan akan tersedia di toko buku Amazon dan untuk versi Inggrisnya ini. Dan seperti dikatakan oleh Roy Suryo, tebalnya itu sampai 500 halaman. Jadi mereka ini, para trio RRT ini, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa ini berharap bahwa buku mereka itu kenapa di dalam bentuk buku, karena diharapkan jadi sejarah ini dan bukan penghakiman. Buku ini kata dia akan menjadi sejarah dan sekaligus pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa ini sekarang dan ke depan. Kendati begitu, kata Tifa, pengungkapan buku ini bukan penghakiman kepada seseorang tapi pembelaan terhadap kebenaran. Selain itu, perjuangan untuk membuat negara ini tumbuh dalam kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Kami menulis dengan standar metodologi yang tinggi. Jika ada yang keberatan dengan isinya, maka silakan counter juga dengan buku penelitian ungkap Tifa. Nah, ini menarik yang tadi saya singgung ya. Jadi memang harusnya kalau buku ya dijawab dengan buku, kalau jurnal dijawab dengan jurnal. Kalau narasi dengan narasi, bukan dengan sekarang ini yang terjadi justru dilaporkan ke polisi dan kriminalisasi, itu yang sebenarnya sangat disayangkan. Nah, terus poin yang kelima itu, nah ini yang penting ini. Buku ini nanti akan jadi pembuktian, kata Tifa. Meski nantinya Roy Suryo, Rismond, atau mereka yang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi lainnya telah dibungkam. Setelah jadi buku seperti ini, maka pembungkaman tidak mungkin terjadi. Buku mampu menyebarkan dirinya sendiri dengan atau tanpa siapapun, ungkap Tifa. Berarti ini mereka nggak akan mengenakan copyright ya. Jadi mereka ya, karena kalau sudah nyebar di dalam bentuk digital ini kan akan menyebar kemana-mana gitu ya. Dan targetnya mereka ini kelihatannya memang bukan mencari uang dari buku ini, tapi justru mereka ingin menyebarkan kepada masyarakat khalayak yang secara luas, bukan hanya di dalam negeri tapi sampai di luar negeri, seluruh dunia, untuk bisa mengakses buku ini. Karena isu ini kan sekarang sudah bukan lagi isu lokal, bukan isu domestik Indonesia, karena sejumlah diaspora Indonesia di 25 negara yang tergabung Forum Diaspora Indonesia itu kan
mereka juga melakukan kampanye advokasi di dunia kepada lembaga-lembaga dunia termasuk Amnesty International, kemudian juga Komisi HAM di PBB, kepada sejumlah senator di Amerika dan banyak lembaga-lembaga lain yang sehingga persoalan ijazah Jokowi ini tidak lagi hanya menjadi persoalan domestik Indonesia, rakyat Indonesia, tapi juga menjadi bisa kajian untuk masyarakat di dunia. Bagaimana seorang pemimpin itu ya harus punya kejujuran, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat elementer, berkaitan dengan ijazah dan sebagainya. Karena di banyak negara ini ada beberapa kasus yang terbaru itu di Jepang ya, ada seorang wali kota kalau tidak salah, seorang wanita juga mengundurkan diri karena bukunya karena ijazahnya juga diduga palsu, dan banyak di negara-negara lain kasus serupa juga terjadi. Nah, pada Pak Jokowi ini itu yang sebenarnya diharapkan oleh mereka-mereka ini mempertanyakan keabsahan dari ijazah Pak Jokowi, karena sejauh ini setiap kali mempertanyakan keabsahan ijazahnya Pak Jokowi itu jawabannya ya dibui. Itu yang terjadi pada Bambang Tri dan kemudian Gus Nur, Suki Nur Raharja yang sekarang dia sudah bebas dan kemarin juga mendapat amnesti. Nah, Tifa melanjutkan di media sosialnya, manusia itu bisa dibungkam tetapi buku itu mustahil dibungkam. Maka biarlah buku ini menjadi pembelaan kami dan wakil kami berbicara seandainya kekuasaan jahat membuat kami sulit bicara. Ini kelihatannya karena Tifa menjadi salah satu yang jadi salah satu tersangka dalam kasus ini, dan bukannya tidak mungkin mereka ini 12 orang ini termasuk trio RRT itu akan mengalami nasib yang sama seperti halnya dengan Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, yang mereka tadinya kan juga sempat divonis 6 tahun penjara, sementara kalau Gus Nur itu akhirnya dipotong, dia hanya 4 tahun penjara. Bambang Tri ini masih menjalani hukuman dan sejauh ini saya belum dapat kabar apakah dia termasuk yang akan dapat amnesti karena Gus Nur sudah lebih dulu untuk masuk rombongan ini bersama dengan Hasto Kristianto. Jadi buat Anda yang hari ini akan ke Jogja untuk menghadiri peluncuran buku itu mesti siap-siap buka mata dan telinga, karena mereka sekarang sedang bergerilya mencari tempat baru untuk meluncurkan buku itu, dan ini kelihatannya akan jadi sangat epik ini ya, karena peluncuran buku tapi dengan cara yang bergerilya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.